Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi sama saya Yesi Nur Saadah, mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, kali ini kita akan mereview film lagi. Jadi video ini merupakan video terakhir yang akan kami buat untuk tugas akhir semester. Nah, pada film kali ini kita mengambil judul yaitu Bajrangi Bhaijaan. Nah, yang mana film ini mengisahkan antara seorang anak perempuan dan laki-laki dewasa. Nah, seorang anak perempuan ini sendiri itu bernama Sahida atau dikenal juga dengan Muni. Nah, Sahida ini merupakan seorang anak yang berasal dari negara Pakistan. Sahida merupakan seorang muslimah. Sahida sendiri merupakan seorang anak perempuan yang ia tidak bisa berbicara dari ia lahir hingga ia sekitar umur 6 tahun. Nah, suatu hari ia dan ibunya itu pergi ke Delhi untuk melakukan sebuah ritual keagamaan, yaitu berdoa agar Sahida bisa sembuh dan ia bisa berbicara layaknya teman sebayanya. Namun ketika perjalanan pulang, kereta yang dikendarai oleh Sahida dan ibunya Sahida itu mengalami beberapa pengecekan sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ketika itu Sahida itu tertidur. Tak lama kemudian ia bangun dan ia bermain keluar dari kereta. Namun setelah beberapa lama ia bermain di luar, ternyata kereta tersebut telah selesai dalam pengecekan. Kereta tersebut jalan dan Sahida tertinggal di sana. Nah, ketika sampai di stasiun, ibunya tuh ketakutan. Dia bingung, Sahida ada di mana karena di tempat tadi Sahida tidak ditemukan. Nah, ternyata Sahida itu ikut oleh kereta satunya yang di belakang mereka. Ternyata kereta tersebut arah tujuan ke Delhi. Jadi Sahida itu tersesat hingga ke Delhi. Nah, ketika di Delhi itu, ia melihat beberapa perayaan-perayaan yang dilakukan oleh umat lain pada saat itu. Nah, di situ ada seorang pria dewasa yang kemudian ia datangin karena pria dewasa tersebut menatapnya. Jadi Sahida datang, kemudian Sahida ditawari makanan oleh pria dewasa tersebut. Nah, di situ Sahida sangat merasa ketakutan karena ia hanya sendiri, kemudian ia tidak bisa berbicara. Jadi dia hanya mengikuti si sosok pria dewasa tersebut. Nah, di situ pertemuan tersebutlah yang menjadikan mereka sangat dekat hingga membawakan mereka pada satu kisah. Nah, pada film ini saya hanya mengambil dua tokoh, yaitu Sahida dan pria dewasa atau Pawan. Yang pertama itu ada Sahida. Nah, Sahida ini tersesat di Delhi, jadi dia selalu mengikuti Pawan kemanapun itu, karena Pawanlah yang pertama kali menemukannya di Delhi. Nah, di situ Sahida merasa dirinya terancam dan dia membutuhkan perlindungan, rasa aman terhadap dirinya. Jika kita kaitkan dengan pendekatan-pendekatan yang ada pada psikologi, Sahida ini termasuk dalam humanistik hierarki pertama, yaitu rasa aman. Jadi dia selalu mengikuti kemanapun Pawan. Nah, karena Sahida itu terus mengikuti Pawan kemanapun Pawan pergi, membuat Pawan merasa kebingungan dan juga kasihan karena saat itu Sahida benar-benar tidak bisa berbicara sama sekali. Nah, kemudian Sahida dibawa ke duta kebesaran di negara Delhi, namun di sana tidak bisa menumpang anak kecil. Nah, jadi Sahida itu dibawa ke rumah Pawan. Nah, saat itu Pawan sendiri sedang menumpang pada seorang pria tua yang mana memiliki anak perempuan juga. Saat itu juga Sahida dibawa ke rumah orang tua tersebut. Nah, di situ Sahida juga dirawat oleh keluarga tersebut dengan baik. Kemudian Pawan mencoba mencari tahu Sahida ini berasal dari mana dan asal-usulnya seperti apa. Nah, disitulah dimulai kedekatan-kedekatan mereka. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Pawan. Nah, Pawan sendiri merupakan seorang pria dewasa yang memiliki sifat yang baik, kemudian jujur dan juga tulus. Nah, dia mengaku bahwa dia sebagai pengikut Bajrangi yang harus jujur dan juga tulus. Nah, jika dilihat dari
keseluruhan film, Pawan ini memiliki pendekatan dengan teori psikologi yaitu Gestalt, yang mana Gestalt itu perilaku masa lalu, kemudian perilaku masa kini yang menentukan perilaku masa depan. Nah, perilaku masa lalunya itu psikoanalisanya ketika dia memiliki nilai-nilai yang sangat kecil dan gagal sebanyak 10 kali dalam ujian, itu membuat dirinya menjadi semangat untuk mencari pekerjaan sekarang. Nah, di masa sekarang itu dia berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rumah, dan apapun itu. Nah, kemudian humanistiknya itu bisa kita lihat ketika dia berjuang untuk menikahi seorang anak dari bapak-bapak yang telah menolongnya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Pawan ini sangat berusaha untuk mencari uang, mencari modal untuk nikah dan juga rumah. Nah, di situ kita bisa melihat ia bergerak sesuai dengan kebutuhannya, yaitu menikah. Itu ada pada hierarki kedua. Nah, jadi Pawan ini bisa dikatakan memiliki pendekatan Gestalt jika di dalam psikologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangannya pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.